menjelaskan materi tentang PTE. Yang pertama yaitu pengantar sistem informasi. A. Konsep dasar sistem. Secara umum, sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sistem yaitu sekumpulan elemen-elemen yang saling terintegrasi serta melaksanakan fungsinya masing-masing guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa karakteristik sistem informasi sebuah yaitu memiliki komponen, 2. Memiliki batasan atau boundary, 3. Memiliki lingkungan luar dan sistem atau environment, 4. Memiliki interface yaitu antarmuka, adalah media yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komponen pada sistem informasi seperti GUI yaitu graphic user interface dan comment. 5. Memiliki input seperti maintenance input dan signal input. Yang kedua yaitu konsep dasar informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data. Jadi, informasi adalah data yang diperoleh ke dalam bentuk yang berarti bagi penerima dan berguna dalam pengambilan keputusan. Materi yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen. Adapun macam-macam jenis informasi manajemen yaitu 1. Sistem informasi akuntansi, yaitu menyediakan informasi dan transaksi keuangan. 2. Sistem informasi pemasaran, menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan yang lain yang berhubungan dengan pemasaran. 3. Yaitu sistem informasi manajemen persediaan atau manajemen information system. Yang keempat yaitu sistem informasi personalia atau personal. 5. Yaitu sistem informasi distribusi atau distribution information system. Yang keenam yaitu sistem informasi pembelian atau purchasing informasi system. Yang ketujuh sistem informasi kekayaan. Yang kedelapan sistem informasi analisis kredit. Yang kesembilan sistem informasi penelitian dan pengembangan. Yang kesepuluh yaitu sistem informasi teknik atau engineering information system. Baiklah, sekian dari materi yang pertama. Baik, materi selanjutnya yaitu pengembangan dan perencanaan sistem informasi. Yang pertama yaitu pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem atau system development. Pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama. Untuk menghasilkan suatu sistem informasi terdiri dari sistem analisis dan sistem development. A yaitu perencanaan sistem. Perencanaan sistem merupakan gambaran dari estimasi kebutuhan fisik, kebutuhan tenaga kerja, dan kebutuhan yang digunakan untuk mendukung perkembangan sistem data. Sistem data operasinya setelah sistem yang diterapkan. Kedua yaitu analisa sistem. Merupakan proses mempelajari prosedur atau bisnis untuk mengidentifikasikan tujuan dan tujuannya menciptakan sistem dan prosedur yang akan mencapainya dengan cara yang efisien. Ketiga yaitu desain sistem. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi yang menggambarkan bagaimana suatu sistem itu dibentuk. Yang keempat yaitu evaluasi dan seleksi sistem. Evaluasi sistem dan seleksi merupakan
suatu proses di mana nilai sistem, biaya, dan keuntungan melalui fase ini menjadi proses pengoptimasian yang melihat apakah suatu sistem dapat dikerjakan dan juga memenuhi permintaan user. Selanjutnya yaitu implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan tahap melakukan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Realisasi sistem yang berdasarkan pada desain yang telah dibuat. Tahap implementasi yaitu menerapkan rencana implementasi, melakukan kegiatan implementasi. Selanjutnya yaitu tindak lanjut implementasi. Yang B yaitu materi perancangan sistem informasi. Diagram yang digunakan yaitu 1. Use case diagram yaitu pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang akan dibuat. 2. Kelas diagram yaitu menggambarkan struktur sistem dari segi inisian yang akan dibuat guna untuk membangun sistem. Yang ketiga yaitu sequence diagram, menggambarkan kelakuan objek dengan mendeskripsikan waktu hidup objek yang diterima antar objek. Yang keempat yaitu collaboration diagram, yaitu diagram yang mengelompokkan pesan pada kumpulan diagram sekuen menjadi sebuah diagram. Kelima, collaboration machine diagram atau mesin atau diagram status yang digunakan untuk menggambarkan perubahan status dari sebuah mesin. Yang keenam yaitu activity diagram, menggambarkan aliran kerja dari sebuah sistem bisnis yang ada pada perangkat lunak. Yang ketujuh yaitu deployment diagram, yaitu menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Dengan diagram deployment juga disebut dan digunakan untuk seperti A. Sistem tambahan yang menggambarkan rancangan device, node, dan hardware. B. Sistem client atau server. C. Sistem terdistribusi murni. Dan yang terakhir yaitu rekayasa ulang aplikasi. Baik, sekian dari materi yang kedua. Baik, selanjutnya yaitu sistem basis data. A. Pengenalan basis data. Basis terdiri dari dua kata yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atau kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti barang, hewan, manusia, konsep, dan dalam bentuk yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, dan kombinasinya. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel. Komponen sistem basis data dapat dibagi sebagai berikut. 1. Perangkat keras. Perangkat keras yaitu hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data, berupa komputer, hard disk, memori sekunder offline, dan perangkat komunikasi jaringan lainnya. Yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, Linux. Yang ketiga yaitu basis data. Basis data komponen yang sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data ini terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. 4. Database Management System atau DBMS. DBMS ini adalah program aplikasi khusus yang telah dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. Yang kelima yaitu pemakai atau user.
User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, yaitu diantaranya user mahir, programmer aplikasi, user umum, dan user khusus. 6. Yaitu aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakai basis data yang bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program ini ada yang tersedia secara langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti Visual Basic. B. Tingkatan arsitektur basis data. B. Tingkatan arsitektur basis data. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan untuk membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 1. Tingkat eksternal. Tingkat eksternal ini merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Yang kedua yaitu tingkat konseptual. Tingkat konseptual adalah kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat konseptual ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungannya antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual ini berupa A. Semua entitas beserta atribut dan hubungannya. Yang B. Batasan data. C. Informasi semantik tentang data. D. Keamanan dan integritas informasi. Yang ketiga yaitu tingkat internal atau internal level. Tingkat internal adalah perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam data. Materi yang C. Model-model basis data. Model basis data ini merupakan sekumpulan dari berbagai konsep basis data yang di dalamnya mempresentasikan beragam relasi juga struktur data yang ada di dalam data tersebut. Yang pertama yaitu model hierarki. Dalam model hierarki ini, data yang disusun menurut struktur pohon. Puncak dari hierarki ini disebut juga dengan root. Sedangkan entitas atau interface yaitu antarmuka, di bawahnya dikenal sebagai induk atau parent. Entitas induk mempunyai beberapa subentitas yang dibentuk anak. Entitas dalam model hierarki ini dilambangkan dengan 4 persegi panjang, sedangkan relasi atau hubungan dengan entitas lain dinotasikan dengan garis. Model yang kedua yaitu model jaringan. Dalam model jaringan ini, entitas induk maupun anak bisa lebih dari 2. Model ini merupakan pengembangan dari model hierarki sebelumnya. Relasi antara entitas dalam network model adalah dari 1 ke 1 atau one to one, atau bisa disebut juga dengan 1 ke banyak atau one to many. Model yang ketiga yaitu relasional. Dalam network data, model tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke banyak atau many to many. Untuk membuat relasi many to many ini, dalam network model yang dibutuhkan entitas perantara yang disebut sebagai rekaman silang. Sebagai rekaman silang. Yang keempat yaitu model berorientasi objek. Pada model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen
perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur-fitur dan metode terkait. Materi yang D yaitu database manajemen sistem. Bisa disebut juga dengan DBMS. DBMS ini adalah singkatan dari database manajemen sistem, yaitu sistem penorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS ini atau database manajemen sistem ini merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS ini juga dapat membantu dalam memelihara serta pengolahan data dalam jumlah yang besar. Dengan menggunakan DBMS, bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user atau pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Ada beberapa contoh produk dari DBMS ini, yaitu Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, DB2, MySQL, Structured Query, yang Structured Query Language, bisa disingkat dengan SQL. Pengertian SQL ini secara umum bagi kalangan awam maupun pemula dalam dunia IT dapat diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam mengakses data, khususnya untuk data yang memiliki basis relasional. Terdapat beberapa jenis perintah SQL ini yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu Data Definition Language. Jenis perintah dasar yang pertama adalah Data Definition Language atau biasa disingkat dengan DDL. Perintah yang mendasar dari ini sebenarnya merupakan perintah paling mendasar dari bahasa SQL. Perintah dasar DDL masih dibedakan lagi ke dalam setidaknya 5 jenis, yaitu perintah create, perintah alter, perintah rename, perintah drop, perintah show. Selanjutnya yaitu Data Manipulation Language. Dalam pengertian SQL, data manipulation ini dikenal dengan adanya data manipulation. Seperti dengan namanya, perintah dasar SQL ini bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Beberapa di antaranya yaitu insert, update, select, dan delete. Baik, sekian materi dari bab ini. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pengantar kecerdasan buatan. Pengenalan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dilihat dari berbagai sudut pandang, dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sudut pandang penelitian studi. Studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga yaitu sudut pandang bisnis, kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang keempat yaitu sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, proses pencarian. B. Bidang dalam kecerdasan buatan. Ada beberapa bidang, yaitu 1. Sistem pakar, yaitu sistem yang berusaha mengadopsi kecerdasan manusia ke komputer agar dapat menyelesaikan masalah yang dilakukan manusia. Yang kedua, jaringan saraf tiruan atau juga disebut dengan simulated. Yang ketiga,
peningkatan logika yang berhadapan dengan konsep kebenaran. Yang keempat yaitu algoritma genetika, yaitu program komputer yang mensimulasikan proses evolusi. Yang kelima, penalaran komputer berbasis kasus yang memberi solusi pemecahan berdasarkan pengalaman yang ada. Yang keenam, agen cerdas adalah perangkat lunak yang dapat bertindak seperti orang yang mampu Yang ketujuh yaitu data mining adalah proses untuk penggalian pola dari data untuk mengubah data menjadi informasi. Bagian C yaitu kecerdasan buatan versus alami. 1. Kecerdasan buatan. A. Lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia pelupa. C. Kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. D. Lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. E. Lebih murah. F. Bersifat konsisten. G. Dapat didokumentasi. H. Lebih cepat. Dan yang terakhir lebih baik. Yang kedua yaitu kecerdasan alami, bersifat kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan. Sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. B. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input yang simbolik. Yang terakhir yaitu pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.